Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta kemurahan rezeki. Jumpa lagi dengan saya, masih di Alinasa Channel. Untuk Anda yang menonton video saya ini, silahkan tinggalkan komentar sebagai tanda persahabatan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyebab daun jahe menjadi menguning. Seperti yang ada di belakang saya, ini daunnya menguning. Dan nanti juga kita akan bahas bagaimana solusinya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke teman-teman, jadi kondisinya seperti ini. Nanti kita akan bahas apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Kita lihat dulu seperti ini kondisinya. Jadi ini semuanya daunnya bercak-bercak kuning. Dan menyebabkan pertumbuhannya ini menjadi terganggu, sehingga anakannya juga tidak begitu sempurna. Seperti ini ya, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah tanaman jahe merah yang ditanam di polybag menggunakan karung. Ini tidak seberapa banyak teman-teman ya, hanya saja ini rusak, ini rusak. Dan kita akan bahas nanti apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Karena tanpa kita mengetahui penyebabnya, kita juga akan sulit untuk menemukan solusi. Jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kita akan bahas apa itu penyebabnya dan bagaimana nanti solusi untuk mengatasi agar tidak terjadi seperti ini. Oke teman-teman, penyebab daun jahe menguning ini biasanya di awal ini daunnya berwarna hijau muda dan lama-lama menjadi menguning. Jadi seperti ini. Nah ini terlihat, ini yang belum begitu bercak dan menguning ini masih terlihat hijau muda teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ini hijau muda. Ini lama-lama akan menjadi menguning. Ini ada hubungannya dengan tanah yang terlalu lembab, apalagi ditanam di dalam polybag seperti ini. Ini kalau tidak betul-betul diperhatikan untuk pengairannya, ini juga menjadi pemicu. Jadi kelembapan itu harus betul-betul kita jaga. Kenapa? Karena kalau lembab ini nanti bisa menimbulkan jamur pada bagian akar. Nah, kalau sudah akarnya berjamur, ini yang terjadi adalah seperti ini ya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi penyebabnya harus kita gali dulu sebelum kita mencari apa itu solusinya. Dan ini bisa juga disebabkan karena kurangnya sinar matahari dan terlalu banyak air. Nah, jadi sinar matahari itu juga mempengaruhi agar kadar airnya itu berkurang. Terutama pada musim hujan, ini harus betul-betul kita perhatikan pengairannya seperti apa. Apalagi tanaman jahenya ditanam di dalam polybag seperti ini. Ini kalau ditanam di pekarangan tidak seberapa ya airnya, mungkin bisa dikontrol dengan cara dibuat bulutan media tanamnya. Tapi kalau ditanam di polybag seperti ini harus kita perhatikan betul. Nah, ini bisa juga kita dengan menambahkan lubang di sekitar polybagnya. Ya, jadi di sini ini bisa kita tambahkan lubang. Tujuannya untuk mengurangi air di dalam polybag ini. Selain itu, batang dan daun menguning rata-rata disebabkan karena naiknya keasaman tanah. Nah, keasaman tanah ini terjadi karena beberapa faktor teman-teman ya. Jadi faktor yang pertama, curah hujan yang cukup tinggi ya, ini juga bisa memicu naiknya keasaman tanah. Yang kedua, ini fermentasi pupuk yang kurang sempurna sehingga kandungan amonikanya tinggi. Nah, ini juga bisa memacu meningkatnya keasaman tanah. Kemudian yang ketiga, ini disebabkan oleh kadar mikroba yang kurang maksimal. Nah,
Yang keempat itu nutrisi unsur hara makro dan mikro yang kurang maksimal juga. Itu tadi adalah faktor-faktor penyebab daun jahe menjadi menguning dan juga busuk batang. Sekarang kita akan berbicara tentang solusi atas itu semua. Jadi solusinya yang pertama adalah dengan segera mengocorkan atau menyiramkan pupuk organik. Kalau saya ini menggunakan Supernasa untuk menetralkan tingkat keasaman tanah, sehingga nanti keasaman tanahnya akan menjadi berkurang. Yang kedua dengan mengocorkan Glio. Nah, Glio ini nanti bisa kita aplikasikan jadi satu dengan Supernasa. Kenapa kita menggunakan Glio? Karena Glio itu nanti akan melindungi akar tanaman dari patogen penyebab hama penyakit, terutama jamur pada bagian akar. Ini Glio sangat berperan sekali di situ ya. Jadi Glio ini nanti akan terus hidup dan berkembang biak di alam selama belum terkena pestisida kimia. Kalau sudah terkena pestisida kimia, ini nanti Glio akan mati. Sehingga kita jarak 1 minggu setelah penyemprotan pestisida kimia, kita kocorkan Glio lagi. Tujuannya tadi untuk melindungi akar dari patogen penyebab hama penyakit. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ditanam di dalam polybag seperti ini yang harus kita perhatikan adalah kadar air di dalam polybag tersebut. Jadi kalau sekiranya kadar airnya cukup banyak, ini kita bisa menambahkan lubang untuk mengurangi kadar airnya. Ya, kita lubangi agar air yang ada di dalam polybag ini bisa keluar, sehingga nanti tidak terlalu lembab. Jadi itu solusinya. Kemudian untuk Anda yang berbudidaya jahe merah ataupun jahe gajah, ini sama saja untuk perlakuannya. Untuk yang belum ditanam, ini untuk yang belum ditanam. Kalau tadi solusi untuk yang sudah ditanam, yang sudah terjadi seperti ini. Jadi kita sekarang akan berbicara tentang penanggulangan sebelum kita menanam. Nah, kalau di awal tanam, ini nanti kita bisa mengocorkan pupuk Supernasa sejak 5 hari sebelum tanam. Diaplikasikan dengan Glio, nanti bisa dijadikan satu, kemudian dikocorkan kepada bedengan yang sudah kita buat atau gulutan, ataupun juga polybag yang sudah kita persiapkan. Nah, tujuannya itu yang pertama Supernasa itu nanti untuk menetralkan tingkat keasaman tanah, kemudian untuk memberikan kesuburan sehingga nanti ketika sudah kita tanam di situ sudah ada nutrisi yang akan diserapnya. Kemudian untuk penggemburan tanah ya. Jadi penggemburan tanah itu nanti sangat penting sekali untuk penyebaran akar agar bisa maksimal. Oke, itu. Kemudian Glio untuk melindungi akar tanaman dari patogen penyebab hama penyakit seperti jamur akar yang nanti akan menyebabkan tanaman ini nanti menjadi bercak-bercak seperti ini, dan juga itu untuk menanggulangi dari layu fusarium. Oke teman-teman ya, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, silahkan di-share agar teman-teman yang lain juga tahu apa yang kita ketahui. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat beragrokompleks.